Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini eh, aku eh, mau membuat subtotal dari nilai yang ada di dalam countable yang nanti akan kita letakkan pada bagian footer dari tabel yang sudah kita buat. Oke. Misalkan di sini kita akan memakan subtotal dari pembayaran mahasiswa. Nah, nanti kita menuju filenya, view data pembayaran. Kalau udah kita buka, nah sini kita akan tampilkan untuk dana pembayarannya di bagian footer dari pembayaran. Oke, kita cek bagian footer. Baik, ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, ada berapa kolom? Satu, dua, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti pembayaran ada di bagian keempat. Berarti pembayaran ada di footer bagian keempat. Kita akan membuat variabel di bagian sini. Nah, dengan variabel si total. Wait, kita PHP dulu. Pakai ketik PHP dulu. Kita kembali ke browser dulu. Nah, terus itu kita coba reload. Terus kita klik. Terus, nah, sini kan udah muncul warning. Karena memang untuk variabel total sendiri nilainya belum ada, jadi tulisannya warning. Jadi kita beri nilai dulu di bawah variabel number. Di sini nomor atau number variabel total. Lalu kita kembali ke browser. Lalu view kembali. Nah, di sini nilainya 0. Nah, berikutnya kita tambahkan height. Nah, di sini sebentar. Oke, di sini tuh ada variabel total. Lah, variabel total ditambah sama dengan variabel MHS method. Nah, pembayaran. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, udah ada, langsung muncul si totalnya ini. Nah, karena masih satu row, jadi kita belum bisa melihat jumlah dari balas kolom yang ada di tabel pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya bisa kita tambahkan ke kita ke situ, kita ke tabel pembayaran. Untuk tabel pembayaran Z akan kita tambahkan satu atau dua row. Kita ke SQL, terus insert. Nah, terus habis itu kita jangan lupa kasih titik koma lagi, terus nah ini
setelah itu baru kita ke kirim. Oke, kita ke sini. Nah, kita samain yang ini tuh sama si Z. Bentar. 44 44 ya, 463. Terus namanya samain juga. Wait, kita samain. Oke. Selanjutnya di sini kita juga samain jadi berapa sih, 4 juta ya. Dan terus kita ganti angkanya, misalkan 2 juta. Nah, di sini kita ubah juga jadi 500. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Oke, tanggalnya juga kita setting dulu. Baik, asal aja deh. Kita lagi untuk anak, kita klik kok ada sih. Nah, untuk Z kita klik. Oke, dan di sini udah muncul 3 row dan jumlahnya sudah muncul di bagian sini. Jumlahnya udah sesuai, lalu kita tambahkan untuk number format di bagian sini. Number underscore format. Nah, di sini tuh total. Format seperti ini. Aco number format total. Oke, udah ya. Kita coba cek lagi ke browser dan coba kita view. Nah, udah berbentuk format. Bisa juga ditambahkan seperti ini. Itu juga untuk pembayaran bagian body juga sama. Di bagian yang ke sini. Sebentar. Ya, sebentar, bukan di sini. Total. Format, terus habis itu MHS. Ini kita kasih kurung dulu. Terus habis itu kita kasih kurung di ujung sini. Dan kita kasih koma tadi. Seperti ini. Coba kita lihat ke sini dulu. Nah, aku
lumayan. Oke, sudah aman. Oke, di sini aku mau nambahin juga line yang bagian pembayaran. Mana ini dia? Sini aligned. Begitu juga di bagian footer. Nanti saya tambahkan, coba pakai kelas bootstrap karena yang ini tidak ada. Pakai kelas text center, text stripe aja. Text stripe karena kita mau naruh di kanan. Oke, teksnya juga sama. Seperti ini. Coba kita cek lagi. Oke, aman. Dan kita tambahkan untuk bagian totalnya. Tambahkan huruf RP seperti ini aja. Nah, untuk kolom footer kita tambahkan, misalnya kita tambahkan di college friend atau dihapus. Nah, kita tambahkan call span 2. Untuk bagian kolom sebelah kanan kita hapus, tambahkan jumlah, kemudian kita kasih call span-nya. Jadi call span itu gunanya untuk mempergabungkan si tabelnya ini. Sebentar ya. Nah, jadi kayak gini. Aku di sini mau oke, kayak gini aja. Terus, oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk membuat subtotalnya. Yang telah kita letakkan di footer. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat info pembayaran pada sistem pembayarannya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan JavaScript reguler. Oke, yaitu dengan menggunakan input or output. Sebelumnya kita akan mengganti menu bootstrap dulu dengan mode input yang ada pada general admin.lta. Kita buka VS Code-nya. Ini kita bersihin dulu yang di atas ini. Nah, berapa ini? Nah, pada file data pembayaran di sini kita bisa lihat ada bagian button dengan data target, ID, model, LG atau large. Nah, kita copy, find. Nah,
Ini itu daripada line 74 dan wait, sampai 116. Nah, jadi di sini akan kita add, ada yang kita cut untuk bagian model konten. Buat kita ke atas lagi. Nah, ini model konten. Di line 76 sampai kita push sampai ke baik kebanyakan. Duh, kenapa sih? Sampai ke sini. Di sini kita atau delete. Nah, di sini kita cut dulu. Jadi yang disisakan untuk div model fetch dan ID model LG dan div dengan class model dialog dan model LG. Di sini kita akan tambahkan untuk formnya. Sebentar, sini kita tambahkan, nanti kita bakal tambahin di situ. Jadi kita save dulu, terus habis itu kita reload. Nah, di sini udah nggak muncul. Lalu kita ke Google, kita cari admin LTA. Nah, terus habis itu kita bentar, lupa. Nah, udah masuk admin LTE. Selanjutnya ke bagian live preview. Nah, kemudian kita ke bagian forms dan channel elements, kita klik. Oke. Ke bawah. Nah, di sini dapat horizontal form. Yang ini kita copy judulnya dan kembali ke VS Code. Kita masih ke directory. Bentar. Ini tutup dulu biar gak pusing. Page. Selanjutnya ke bagian examples dan wait, ini bukan examples, bagian forms. Forms ini forms, terus ke bagian general .html. Nah, kita buka filenya, terus kita find lagi untuk horizontal form. Nah, lalu kita copy horizontal formnya dari kita coba cek dulu satu. Bentar. Sebentar, kita copy dulu sampai sini. Sampai sini kita copy, kita ke data pembayaran.php, kita pastekan di yang tempat tadi, yang ini, yang line 76. Kita Ctrl V dan ini udah kita copy, udah kita paste juga di data pembayaran. Nah, setelah itu kita harus jadi ini. Nah, right.
emang seperti ini, yang ininya aja dihapus, seperti modal konten aja dihapus. Oh, bener-bener kayak gini bener. Oke, setelah itu ada end modal pembayaran, end modal itu pembayaran, end modal input pembayaran. Lalu coba kita lihat untuk hasilnya. Kita klik tambah data dan nah, untuk input horizontalnya ini belum tampil ya. Coba kita hapus di sini. Download. Bisa. Oke, sekarang kita lanjut atau mencoba membuat input pembayaran yang pembayarannya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan JavaScript reguler, yaitu akan event or input. Nah, sebelumnya kita akan mengganti input pop up bootstrapnya dulu dengan form input yang terdapat pada general form admin LT. Langsung saja kita buka di VS Code-nya. Nah, kita buka dulu data pembayaran. Nah, di sini kita lihat ada button. Nah, yang bagian yang modal LG atau large ini kita copy. Lalu kita find. Nah, untuk modal bootstrapnya yaitu pada line 74 sampai 116. Nah, jadi di sini yang akan kita cut untuk modal kontennya saja itu pada di line 76 sampai dengan tag from penutup yang ini. Oke, kita lihat modal konten. Oh, ribet. Sebentar, agak ribet ya. Aku lupa cara buat yang gampangnya gimana. Nah, sampai sini kita bisa delete aja. Nah, jadi yang sisakan adalah modal fat sama modal dialog, modal G. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk formnya di bagian line 76. Nah, sebelumnya kita ke browser. Nah, kita reload dan kita cek. Nah, ini udah nggak ada. Nah, nah, kita coba pencet. Nah, di sini sudah tidak muncul untuk outnya. Lalu kita ke admin LTE lagi. Jadi di sini tuh pilih forms, terus general elements. Pertama kalian pilih live preview, terus ke bagian form, terus general elements dan pilih yang ini, horizontal form. Nah, kita copy, lalu kita ini tuh di bagian page kita buka bagian page, terus forms dan general. Nah, aku udah buka di sini. Lalu kita coba cari find. Nah, horizontal form. Nah,
Oke, yang ini lanjut kita copy untuk horizontal formnya. Wait. hmm, Sampai sini aja kita copy, lalu ke data pembayaran lagi. Setelahnya kita bentar. Setelahnya kita paste di line 76. Paste. Nah, lalu sebagai tanda kita kasih aja komen di atas ini. Modal input pembayaran. Terus sampai sini kayak masih kita buat n nya, and seperti ini. Coba kita cek. Nah, kita coba cek untuk di webnya. Salah, bentar. Yang ini kita reload. Oh, udah. Nah, sudah muncul pop up-nya. Oke, selanjutnya kita ke, nah di sini kan agar nilai yang dikirim dari tombol view pembayaran ini akan bisa tampil pada form input modal pembayaran yang ini. Oke, jadi kita kembali ke VS Code, lalu kita cut untuk modal input pembayarannya. Gimana tadi? Nah, ini kita cut. Wait. Ini kita cut. Wait. Nggak ke bawah dulu. Nah, ini aku cut dari sini, kita cut sampai sini. Oke, kita cut. Nah, selanjutnya kita masuk ke view data pembayaran. Mana ya? Nah ini view data pembayaran. Kita bisa taruh di paling atas setelah include. Bentar. Kita masukkan setelah include. Nah, oke. Kemudian untuk nilai NIM-nya nanti bisa kita pindahkan ke bagian ini. White. Dalam bagian ini kita bisa isi aja nama, misalkan nama, password. Untuk passwordnya kita ganti
Salah, yang ininya kita ganti teks, dan di sini kita ganti name, type juga teks. Nah, teks untuk value dari name, untuk placeholdernya white. Nah, yang ini kita ganti menjadi atribut value. Nah, untuk yang nilai dari name tadi kita salin dulu, terus kita pastekan di sini. Kita coba kembali ke browser, reload, dan kita cek dulu untuk tambah data ini. Untuk view pembayaran, nah kita coba klik yang tambah data yang ini. Nah, kita lihat timnya sudah masuk. Nah, ini yang awalnya yang terkirim di data pembayaran sekarang sudah masuk ke bagian name di horizontal formnya. Nah, selanjutnya untuk tombol yang di atas tambah data yang bisa kita hapus saja. Di bagian data pembayaran kita buka lagi. Nah, kita bisa hapus button nah yang ini. Coba ini biar jangan terlalu panjang. Nah, kita reload. Oke, benar. Nah, tombolnya sudah hilang. Nah, oke. Review data pembayaran di sini horizontal formnya udah aku ganti sama input. Oh, oke. Nah, selanjutnya yang send in kita jadi bayar. Cancelnya kita ganti dengan batal. Oke, coba kita. Nah, sini oke, sudah aman. Nah, oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita mau untuk mengirim nilai si nama ini dari mahasiswa yang akan membayar. Nah, kembali ke data pembayaran, pada tombol view pembayaran yang ini yang baru kirim itu adalah data NIM-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk data nama mahasiswanya. Ini di sini kita isi nama. Nah, nanti yang ini kita akan kirim ke jQuery Ajax-nya untuk close view pembayaran. Terdapat pada bagian footer, kita ke footer. Nah, di sini ada class view. Nah, di sini data namanya udah aku buka, dan di bagian sini udah aku tambah. Nah, file nama di atribut data nama. Nah, di sini kita udah juga tambahkan data nama. Lalu kita coba reload. Nah,
Coba kita lihat di sini ulang. Kenapa masih belum kekirim? Nah, karena belum tampil karena kita belum tambahkan value-nya. Kita ke view data pembayaran yang ini. Selanjutnya bagian bagian nama ini kita tambahkan value untuk namanya. Kita copy, lalu placeholdernya kita ganti. Nah, coba kita cek, kita view pembayaran, tambah data. Oh, ini masih name, kita ganti dulu jadi nama. Coba kita balik batal, terus pembayaran. Nah, sudah ada namanya Z dan name-nya juga sudah benar. Nah, ketika kita mengklik from input pembayaran, seperti mengklik button cancel. Nah, padahal kita belum mengklik batalnya, tapi dia udah ke cancel. Harusnya kita mengklik from namanya, harusnya kita bisa mengetik datanya, tapi ini masih nge-close. Oke. Nah, itu karena kita belum menambahkan kelas model konten pada bagian si view data pembayaran. Oke, di sini kita cari ke atas div class yang horizon yang ini, kita lihat. Nah, div card info. Oke, setelah model dialog kita tambahkan modal konten. Nah, kita coba kembali ke website, kita klik view pembayaran dan oke, coba kita, nah sudah bisa. Oke, nah coba kita batal. Nah, ya, harusnya untuk value nama dan name, karena kita ambil data review pembayaran, harusnya ini tidak bisa diedit. Jadi kita tambahkan saja atribut read only pada atribut nama. Sebentar. Di bagian view data pembayaran lagi. Nah, yang input nama yang ini kita tambahkan read only. Setelah read only sama ini juga sama, pakai read only, jadi dia hanya bisa membaca read only. Nah, selanjutnya kita coba cek yang punya za, lalu kita klik tambah data dan ini udah nggak bisa. Nah, oke. Untuk mengganti pop input top out sudah berhasil. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat input pembayaran lagi. Nah, kita buka VS Code-nya. Nah, kalian buka dulu ini view data pembayaran. Nah, di sini kita akan membuat dua input pembayaran. Jadi di sini kita yang dari sini kita copy. Nah, di sini kita copy dari yang name. Oke, kita wait. Nah, kita
pastekan setelah ini. Nah, kita sudah menambahkan 2. Nah, pusing ya kayak gini. Nah, ini yang pertama kita buat untuk UAS untuk atau ujian akhir semester. Lalu yang kedua untuk pembayaran perkuliahan semester. Nah, oke, kita lihat dulu hasilnya. Kita klik view pembayaran, klik tambah data, dan sudah muncul. Nah, tapi ininya nilainya masih nilai NIM. Jadi kita hapus untuk sebentar. Atribut read only-nya. Bagian ini kita hapus dulu. Nah, jadi nanti dia bisa diedit. Kita coba view pembayaran. Nah, di sini udah bisa diedit jadi UAS misalnya. UAS atau sama yang ini juga udah bisa. Nah, oke. Untuk berikutnya kita hilangkan aja untuk remember me-nya. Sebentar, remember me-nya kayak yang dari yang sini kita hapus sampai sini. Kita hapus. Oke. Kemudian untuk value-nya kita kosongkan saja untuk yang pembayaran UAS. Karena kita akan input secara manual. Nah, begitu juga untuk yang ini. Nah, oke. Kita klik. Nah, kemudian kita akan tambahkan JavaScript untuk tombol bayarnya. Jadi kalau kita klik sekarang kan dia akan relaunch page. Nah, untuk itu kita akan hilangkan tag formnya. Pada lain ntar. Nah, yang ini tag formnya kita hilangkan, hapus, dan tag form penutupnya yang ada di bawah sini. Oke. Nah, kita coba dulu kembali ke browser. Kita klik view. Nah, di sini tombol bayar sudah tidak launch page lagi. Nah, sudah tidak launch page lagi. Berikutnya kita akan tambahkan event pada tombol bayar. Misalkan kita tambahkan yang ini, kita tambah salah. Nah, yang ini kita tambahkan on click dulu, on click. Yang ini. Nah, kita akan membuat function bayar. Function bayar. Kita buat scriptnya sebentar, di bawah sini dulu. Script. Nah, sini kita tuliskan function bayar. Oke, bayar kurung kerawal. Kita berikan alert dulu untuk memastikan tombolnya sudah berfungsi. Oke. Nah, coba kita save. Kita tutup. Lalu kita coba ke sini lagi.
view pembayaran, tambah data dan klik bayar. Nah, sudah muncul alert pop-up-nya, JavaScript-nya. Jadi kita kembali ke VS Code dan kita akan membuat ID-nya. Nah, untuk membayar UAS dan semester. Nah, jadi kita di sini kita berikan aja untuk yang ini ya, ID UAS. Yang ini ID UAS. Dan untuk semester kita di ID SMT. Nah, kita tutup untuk alertnya dulu. Nah, kita akan membuat variabel di sini, bisa menggunakan var atau tidak. Kita bisa menggunakan const. Jadi langsung aja variabel UAS sama dengan dokumen get element by ID. Ini pakainya enggak sih? Kita coba dulu. Element ID. Nah, UAS. Nah, di sini kita nah untuk semester juga sama, semester. Nah, kita tambahkan kutip satu. Nah, yang SMT juga. Nah, kita buat variabel untuk hasil perjumlahan, jumlah sama dengan antara nilai UAS ditambah nilai SMT. Nah, kita hasilnya kita simpan di alert. Kita buka alertnya lagi. Lalu yang oke, ini kita ganti jumlah. Nah, kita kembali ke browsernya, view pembayaran lagi. Kita tambah data, misalkan 200. Nah, untuk pembayaran sini 2 juta. Kita coba klik tombol bayar. Jika HTML input, nah hasilnya masih seperti ini, nilainya tidak tampil. Coba kita mungkin. Nah, untuk menentukan value dari input UAS dan semester, kita perlu menambahkan titik value di sini nih. Di sini titik value. Nah, coba kita cek lagi. Coba kita klik. Nah, hasilnya masih, nah ini masih dalam bentuk tulisan tidak tersam atau, nah, jadi dia malah menggabungkan, bukan menambahkan atau menjumlahkan keseluruhannya. Jadi kita tambahkan parse di bagian jumlahnya ini, parse int. Nah, bukan titik tapi. Nah, untuk nilai UAS dan semesternya. Oke. Yang ini juga sama, kita kasih parse int. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Coba. Nah, hasilnya sudah ngesam.
2.200.000 totalnya. Oke, udah benar. Nah, totalnya sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana untuk cara ngesum otomatis ketika kita menginput nilai UAS dan semesternya. Kita ganti aja untuk eventnya, bukan event on click by lagi, tapi menjadi nah, kita ganti menjadi event white. Nah, yang ini kita ganti jadi on input. Nah, di sini kita trace bayar. Begitu juga untuk yang input semester. Nah, sehingga ketika kita mulai menginput, dia akan menjalankan function bayar. Kita coba lagi, coba kita kasih angka. Nah, jadi kalau salah satu hasilnya belum terisi, hasilnya nanti. Tapi kalau dua-duanya terisi, nah segini white. Sebentar, misalkan kita isi satu, hasilnya bahkan none. Oke. Nah, masih ada yang belum jalan, harusnya di situ muncul hasilnya. Salah masukin, bukan di sini tapi di sini. Bentar, tapi di sini. Oke, kita coba lagi. Belum, kita ulang. Tambah, kalau satu hasilnya cuma none, kalau ada dua-duanya keisi harusnya hasilnya penjumlahan. Nah, jadi dijumlahkan otomatis pada sininya. Nah, jadi selanjutnya kita kembali ke VS Code lagi. Karena kita mau tambahkan hasilnya, jangan lewat alert, kita ke mana ini? Nah, bagian sini coba kita copy aja, atau alt shift juga bisa, seperti ini. Lalu di bagian mana ya, bagian sini kita buat jumlah yang ini kita buat jumlah nah, ID-nya hasil atau HSL. Selanjutnya inputnya kita, nah selanjutnya kita buat lagi untuk variabel jumlahnya. Kita alertnya kita tutup dulu. Nah, kita buat lagi HSL sama dengan white. Di sini kita copy. Nah, by HSL. Nah, kemudian value dari HSL ini value sama dengan, nah kalau kita masukkan nilai dari JML. Nah, sini kita coba
ulangi. Dan nah, dia udah muncul seperti ini. Jadi jumlahnya muncul di sini, bukan tadi di pop-up tadi. Nah, kita perlu menambahkan sedikit logik. Kita gunakan if else saja. If wait if oke, tanda seru itu artinya ya kita tambahkan not. Nah, tanda seru ini not. Jika tidak is none, artinya tidak ada nilainya, maka jika tidak is none artinya untuk JML nya ada nilai. Kita bikin kurung kerawal, maka nah HSL value sama dengan nilai dari JML. Nah, kemudian else jika kondisinya value nya none, maka nilainya sebentar. Nah, maka nilainya 0. Seperti ini. Oke. Nah, kita coba ke browser. Kita view pembayaran. Wait. Nah, coba kita coba lagi. Wait, kok di sini aku malah nggak jalan deh? Kayaknya ada yang salah. Sebentar. Kita kembali ke VS Code-nya. Oh, ini ya, n-nya besar. Kita coba kita ini lagi. Ini ya, coba. Nah, udah 0, bukan 3, bukan 0 lagi. Oke. Nah, sudah seperti itu, sudah benar. Ya, untuk inputnya kita akan menggunakan bukan teks melainkan number. Wait, yang mana ya? Nah, yang ini, yang form jumlah, bukan teks tapi number. Nah, coba kita cek di pembayaran 1. Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat tuh. Jadi kalau inputnya number, kita jadi nggak bisa menulis nilai huruf, dia bakal tetap. Nah, cuma bisa angka. Kita kasih juga ke bagian semester sama UAS. Nah, wait, belum. Di sini kita, nah ini number udah number, gak bisa nih diketik pakai nomor. Untuk jumlah agar tidak bisa diedit, kita tambahkan atribut read only. Mana jumlah anak ini? Kita tambahkan atribut, bukan di sini tapi di sini. Oke, read only. Kita coba lagi. Di sini nggak bisa, ini biasanya cuma bisa nomor. Oke, di sini udah begini. Untuk value-nya kita masing-masing kasih nilai 0. Sebentar, kita kasih nilai.
di bagian nih uas meluas. Nah ini di sini kita kasih value, nah 0 yang semester juga sama, value sama dengan 0. Nah coba yang kita taruh di sini juga, value sama dengan 0. Nah kita coba lagi, kita coba-coba aja. Oke, sudah. Nah udah bisa. Nah ini untuk info pembayaran dengan JavaScript dan semuanya sudah selesai. Dan sekian untuk video saya kali ini dan beberapa part, dan ini mungkin video terakhir untuk yang membuat CRUD dan menggunakan admin LTA, PHP dan MySQL. Nah menggunakan PHP dan MySQL dengan admin LTA sudah selesai. Sekian dari aku, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.